تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menetapkan iman di dalam hati kita semua. Segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua hadir kembali di dalam majelis ini untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk ayat berapa? Ayat 261. Surah Al-Baqarah juz 3 ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ayat ini kalau kita baca maknanya sepertinya tidak ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu. Karena 3 ayat tadi yang kita baca tentang keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat sebelumnya, kita ambil 2 ayat sebelumnya, 259 dan 260. Ini merupakan ayat yang berbicara tentang pentingnya menanamkan keyakinan bahwa akan ada hari kebangkitan. Ayat 259, Allah berkuasa menghidupkan seseorang yang mati selama 100 tahun. Sudah hancur tulang belulangnya, tetapi Allah berkuasa menghidupkannya kembali. Ya. Di ayat 260 Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya, ada burung, 4 ekor burung, 4 jenis burung itu kemarin apa? Ayam, enggak jenisnya? Ya, ayam, burung merpati, burung merak, apa lagi? Burung gagak. Jamaah rahimakumullah. Itu dipotong, dicincang-cincang, dicampur-campur. Setelah itu diletakkan di tempat yang berbeda. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil. Ya, maka kemudian tulang belulang, daging-daging itu berkumpul, lalu datang kepada Nabi Ibrahim menemui kepala yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Ya, dan itu cara Allah menampakkan kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Jadi intinya 2 ayat sebelum ini mengajak kita semua untuk menanamkan keyakinan bahwa akan ada hari kebangkitan. Sedangkan ayat 261 ini berbicara tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Nah, kalau kita dituntut untuk menanamkan keyakinan bahwa akan ada hari kebangkitan, kita juga dituntut untuk menanamkan keyakinan kepada Allah bahwa setiap infak yang kita lakukan di jalan Allah itu pasti diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat-lipat. Bahkan di dalam ayat ini berapa kali lipat? 700 kali lipat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi kita ini jangan hanya yakin akan ada hari kiamat. Jangan hanya yakin bahwa akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, tapi kita juga harus menanamkan keyakinan bahwa setiap infak dan sedekah kita di jalan Allah itu pasti diganti oleh Allah. Dan gantinya banyak Bapak Ibu. Ya, 700 kali lipat. Ya. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Baik. Diriwayatkan Bapak Ibu bahwa ayat ini menurut sebagian pendapat ulama merupakan pujian terhadap beberapa sahabat Nabi yang menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk. Pernah baca kisah perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Perang Tabuk merupakan perang antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi.
Jadi setelah Nabi dan kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, Arab saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Ternyata tantangan kaum muslimin masih ada, yaitu bangsa Romawi. Jamaah rahimakumullah. Nah, ringkas cerita bahwa perang Tabuk ini menurut satu riwayat merupakan perang yang paling sulit bagi umat Islam. Karena jarak dari Madinah ke Tabuk itu sangat jauh. Jadi pulang pergi bisa menghabiskan waktu 30 hari Bapak Ibu. Nah, sehingga membutuhkan logistik dan perbekalan yang sangat banyak. Jamaah rahimakumullah. Belum lagi pasukan yang dibawa oleh Nabi puluhan ribu, dalam suatu riwayat sekitar 30.000 orang. Jadi pasukan banyak, kemudian jarak tempuh yang sangat jauh. Nah, sehingga butuh bekal yang banyak Bapak Ibu. Ya, butuh bekal yang banyak. Nah, banyak sahabat yang menyumbangkan hartanya, tetapi tetap kurang, jamaah rahimakumullah. Sehingga dalam perjalanan itu 18 orang hanya membawa 1 ekor unta. Bila mereka kehausan di tengah jalan, untanya itu disembelih, kemudian diambil air yang ada di punuk unta itu. Ya, kemudian mereka makan dengan daging unta tersebut. Ya, ada di antara sahabat kakinya pecah-pecah. Bapak Ibu, pecah-pecah kakinya karena perjalanan yang sangat jauh dari Madinah ke Tabuk. Jamaah rahimakumullah. Ya. Tetapi dalam peperangan itu kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah, dan kemenangan tanpa berperang. Karena ketika kaum muslimin sudah sampai di Tabuk, ternyata pasukan bangsa Romawi sudah mundur terlebih dahulu. Mereka ketakutan dengan kaum muslimin, sehingga mereka berpencar ke wilayah masing-masing. Akhirnya kaum muslimin pulang dengan kemenangan. Subhanallah. Jadi umat Islam pada zaman dahulu itu betul-betul memiliki izzah, kewibawaan, kehormatan, keagungan, sehingga ditakuti oleh banyak bangsa saat itu Bapak Ibu. Ya. Padahal dulu umat Islam datang nggak pakai nuklir, nggak pakai bom dan sebagainya. Datang dengan fisik mereka, dengan senjata mereka seadanya. Tetapi Allah buat orang-orang kafir saat itu ketakutan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Adapun zaman sekarang Bapak Ibu, umat Islam karena zaman yang canggih ya, untuk membuat musuh takut itu tidak cukup dengan fisik ya, tetapi juga dengan alat-alat persenjataan yang canggih ya. Kita dapat kabar kan bahwa Iran menyerang Israel ya dengan 180 rudal. Jamaah rahimakumullah. Berapa? 400 Bapak Ibu. Dan itu menunjukkan bagian daripada keagungan umat Islam. Karena yang menyerang ini kan Iran. Iran itu terkenal sebagai negara Islam Bapak Ibu. Walaupun di sana banyak Syiah. Kita kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan itu. Tetapi yang intinya di sana banyak umat Islam ya. Jadi pada zaman dahulu umat Islam itu betul-betul memiliki izzah. Kenapa izzah itu muncul sehingga membuat orang-orang kafir takut? Karena umat Islam pada zaman dahulu itu betul-betul takut kepada Allah. Ada satu ungkapan yang sangat bagus. Begini, man khafallah khafa kullu syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Itu. Jadi umat Islam saat itu betul-betul takut kepada Allah, sehingga musuh pun belum berperang sudah merasa ketakutan. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang rasa takut kepada Allah itu mulai luntur dari umat Islam, sehingga mereka lebih takut kepada musuh, lebih takut kepada manusia. Akhirnya musuh tidak ada perasaan takut kepada umat Islam. Salah satu yang menyumbang di dalam perang Tabuk adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini memang terkenal kaya waktu di Mekah, dan juga ketika pindah ke Madinah beliau membawa tidak membawa harta Bapak Ibu. Lalu kemudian beliau ahli dalam berdagang, akhirnya beliau menjadi sahabat yang kaya raya di Madinah. Nah, waktu perang Tabuk, sahabat Abdurrahman bin Auf menyumbang 4.000 dinar. Datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ini aku punya harta 4.000 dinar.
sebenarnya aku punya 8.000, tapi 4.000-nya aku simpan untuk diriku dan untuk keluargaku, sedangkan 4.000-nya lagi aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, semoga Allah memberkati kamu terhadap apa yang kamu simpan dan terhadap apa yang kamu berikan. Datang lagi sahabat Utsman bin Affan, jamaah rahimakumullah, menanggung semua orang-orang yang ikut peperangan yang mana mereka tidak memiliki perbekalan sama sekali. Ya. Lalu datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya lalu diinfakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan-perbuatan sahabat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk perang Tabuk itu dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Dulu di zaman Nabi, jalan Allah itu hanya satu, Bapak Ibu, yaitu perang. Kalau ada fisabilillah berarti itu refernya atau merujuk kepada perang melawan orang-orang kafir, jamaah rahimakumullah. Tapi semakin ke belakang, ya, fisabilillah ini tidak hanya perang di jalan Allah, tetapi masjid juga termasuk fisabilillah, pesantren fisabilillah, rumah sakit fisabilillah, sekolah juga fisabilillah. Jalan kita nyumbang untuk jalan umum, jamaah rahimakumullah, itu juga termasuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perumpamaan harta yang kita infakkan. Jadi perumpamaan ini perumpamaannya itu lebih tertuju kepada hartanya, bukan kepada orangnya. Walaupun kalau kita baca kan seperti Allah mengatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tapi kalau kita lanjutkan terus sampai isi perumpamaannya, Bapak Ibu, ya, yang diumpamakan oleh Allah itu bukan orangnya, tapi apa? Harta yang diinfakkannya, ya. Jadi kalau panjenengan punya harta 100 juta lalu diambil 50 juta diinfakkan di jalan Allah, yang diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini apanya? Bukan panjenengan, tetapi uang 50 juta itu, ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kama salihabbatin, seperti biji, ambatat yang menumbuhkan, sab'a sanabil, tujuh apa? Sanabil dari kata sumbulah, 7 tangkai. Jadi duit yang kita infakkan di jalan Allah itu diumpamakan oleh Allah seperti apa? Biji. Nah, biji itu ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai. Jamaah rahimakumullah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masing-masing tangkai terdapat 100 biji. Subhanallah. Tadi yang ditanam berapa? 1 kan? 1 biji. Tapi dari 1 biji ini kemudian tumbuh 7 tangkai. Nah, masing-masing tangkai memiliki 100 biji. Berarti berapa semua? 700, Bapak Ibu. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya, alim lagi maha mengetahui. Sebenarnya bisa saja Allah langsung mengatakan orang yang berinfak di jalan Allah maka dia mendapatkan balasan 700 kali lipat. Langsung begitu bisa. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan perumpamaan. Karena perumpamaan itu lebih mengena dan lebih masuk ke dalam hati pembaca atau pendengarnya, jemaah. Karena dengan perumpamaan orang mikir kan? Mikir, Bapak Ibu. Makanya salah satu metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya adalah dengan menggunakan perumpamaan. Di dalam Al-Quran kita dapat menemukan banyak perumpamaan. Misalnya Allah mengumpamakan orang yang berilmu
tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti apa? Keledai di surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut Taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa kitab Taurat, membawa kitab suci, hafal kitab suci, paham kitab suci, kemudian dia tidak mengamalkannya, kamathilil himar, seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa banyak buku-buku, tapi dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari buku yang dia bawa. Ya, jadi Allah mengumpamakan orang yang tidak mengamalkan ilmunya seperti keledai, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi perumpamaan itu salah satu cara Allah untuk membuat manusia mikir. Ya. Sehingga dengan dia berpikir itulah kemudian dia menemukan kebenaran, lalu masuk ke dalam hatinya dan dia mengatakan oh iya. Akhirnya dia mengamalkan, jamaah rahimakumullah. Ya. Karena memang agama ini agama berpikir Bapak Ibu. Ya. Di ayat 260 kita sudah diajarkan oleh Allah untuk kritis dalam urusan agama. Walaupun tidak semuanya harus kita kritisi. Tapi dalam hal-hal tertentu kita harus kritis, jamaah, berpikir. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai fi sabilillah. Pendapat yang paling terkenal di dalam kitab tafsir adalah fi sabilillah ini dimaksudkan perang di jalan Allah. Berarti yang masjid, pesantren, jalan tidak masuk menurut pendapat yang pertama. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, Bapak Ibu, fisabilillah ini adalah semua perbuatan membelanjakan harta untuk kebaikan, berarti itu termasuk fisabilillah. Panjenengan membelanjakan harta untuk istri panjenengan, baik napa boten? Berarti fisabilillah. Membelanjakan harta untuk anak juga fisabilillah. Membelanjakan harta untuk masjid, untuk kepentingan umum, ya untuk pesantren, untuk sekolah, berarti juga fisabilillah. Bahkan memberikan harta kepada orang yang menuntut ilmu, Bapak Ibu, kepada santri, ya. Karena santri itu termasuk fisabilillah, ya, mereka menuntut ilmunya Allah SWT, maka perbuatan panjenengan itu termasuk dalam ayat ini, fisabilillah, di jalan Allah. Kata ulama, sebuah infak bisa dikatakan fisabilillah apabila memenuhi 3 syarat. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada di dalam infak kita, maka tidak termasuk fisabilillah. Yang pertama, barang atau harta yang diinfakkan itu diridhoi oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, ya. Jadi infak fisabilillah itu pertama, barang atau harta yang kita infakkan diridhoi oleh Allah. Kalau barangnya tidak diridhoi oleh Allah walaupun niat kita ikhlas, nggak bisa. Jamaah rahimakumullah. Ya, nggak bisa, Bapak Ibu. Misalnya panjenengan infak hasil dari penjualan khamar. Panjenengan punya pabrik khamar, ya kan? Kemudian hasilnya diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke pesantren, diinfakkan kepada sekolah. Apakah infak yang seperti itu termasuk fisabilillah? Tidak. Kenapa? Karena barangnya tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Termasuk juga kalau panjenengan punya pabrik rokok, ya, lalu hasil dari penjualan rokok itu panjenengan infakkan di mana? Kasihkan ke masjid, dikasihkan ke pesantren, dikasihkan ke sekolah, dikasihkan ke ustadz-ustadz, kiai-kiai misalnya, itu tidak bisa disebut fisabilillah, ya, karena barang yang digunakan itu tidak diridhoi oleh
Allah. Masalahnya rokok ini semua ulama sepakat hukumnya haram Bapak Ibu. Ya, semua ulama sepakat kecuali ulama Indonesia. Kalau di Indonesia ada yang mengatakan makruh Bapak Ibu. Kenapa kok kalau misal jadi kalau ulama Indonesia itu mengatakan begini, jika rokok itu tidak membahayakan maka hukumnya makruh. Jika membahayakan maka hukumnya haram. Ya. Kenapa jika tidak membahayakan kok tetap makruh? Makruh kan artinya dibenci. Karena membuang-buang harta, idha'atul mal. Ya, membakar-bakar duit. Jamaah rahimakumullah. Nah, tetapi kalau di Timur Tengah mereka sepakat bahwa rokok itu hukumnya haram karena membahayakan. Jelas rokok itu membahayakan. Tidak ada satupun ahli kedokteran, ahli kesehatan Bapak Ibu yang mengatakan rokok itu baik-baik saja, tidak membahayakan. Tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Itu syarat yang pertama. Infak kita dikatakan fisabilillah jika barang yang kita infakkan itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua, cara memberikannya dibenarkan oleh Allah. Cara ngasihnya itu dibenarkan oleh Allah. Kalau kita ngasih infak kepada orang, tapi cara ngasihnya nggak benar, nyakiti hati orang yang diberi dan lain sebagainya, maka infak kita itu tidak bisa disebut fisabilillah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jamaah rahimakumullah, infak disebut fisabilillah apabila infak itu diberikan karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya kan? Bukan karena ingin usahanya semakin lancar, bukan karena ingin penyakitnya sembuh, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin diakui oleh manusia, bukan karena itu, tapi karena mengharapkan ridha Allah. Nah, jika tiga perkara itu ada di dalam infak kita, maka infak kita fisabilillah. Ya, termasuk dalam infak fisabilillah. Nah, kalau infak kita masuk dalam kategori fisabilillah, Allah mengumpamakan infak yang kita keluarkan itu seperti apa? Kamathali habbah, seperti biji Bapak Ibu. Ya. Yang mana satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, lalu masing-masing tangkai memiliki 100 biji. Jadi ada berapa biji yang disebut di sini? Halo. Berapa kali Allah nyebut biji? 2 kali. Pertama kamathali habbah, yang kedua mi'atu habbah. Intinya ada 2 jenis biji di sini. Biji yang pertama itu modal. Biji yang kedua adalah keuntungan Bapak Ibu. Nah, kalau kita subhanallah, jadi infak itu jamaah rahimakumullah, infak itu kita tidak sedang menghilangkan harta kita. Kita tidak sedang menghabiskan harta kita. Justru infak itu kita sedang menanam modal. Ya. Investasi Bapak Ibu. Ya. Kita tanam satu, nanti ditumbuhkan oleh Allah sebanyak 700 biji. Jamaah rahimakumullah. Jadi biji yang pertama itu adalah modal, sedangkan biji yang kedua keuntungan. Tanam satu modal, maka Allah kasih keuntungan 700 kali lipat dari modal yang kita tanam. Ada enggak investasi di dunia ini yang keuntungannya 700 kali lipat? Enggak ada. Kalau panjenengan investasi di bank Bapak Ibu, misalnya panjenengan deposito di bank, jemaah rahimah, itu keuntungannya berapa? Tidak sampai 1 kali lipat, bahkan 0, sekian jemaah rahimakumullah, 0, sekian dari harta yang panjenengan depositkan di bank. Tapi kalau kita mendepositkan harta kita kepada Allah, menanamkan harta kita di jalan Allah, maka satu harta kita tanamkan itu Allah kasih keuntungan berapa? 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa uang yang kita infakkan di jalan Allah itu hilang, habis, kemudian sirna. Tidak Bapak Ibu. Ya.
Karena infak ini bukan proses menghilangkan harta, tapi proses menanam harta, jemaah rahimakumullah. Ya, yang mana setiap orang menanam itu jika tanamannya benar, jika cara menanamnya benar, maka tanaman itu akan tumbuh berlipat-lipat. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali mali wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita au tasaddaqata fa amdaita. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini tanahku, ini sawahku, ini asetku, ini hartaku. Kata Rasulullah apa? Wahai manusia, hartamu itu loh, yang kamu makan itulah hartamu, yang kamu pakai itu hartamu. Ya. Jadi yang belum kita makan Bapak Ibu, itu belum harta kita. Walaupun banyak di ATM, di bank, miliaran rupiah, tapi belum masuk ke perut kita, itu belum menjadi harta kita. Bisa jadi itu harta anak kita, jemaah rahimakumullah. Ya, rumah yang kita banggakan, ya kan, belum tentu itu menjadi harta kita, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi itu harta anak kita atau harta cucu kita, jemaah rahimakumullah. Jadi kata Nabi, ma'akalta, yang kamu makan itulah hartamu. Yang kamu makan fa'afnaita akan hancur. Wa ma labista fa'ablaita, dan yang kamu pakai akan rusak. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, tapi yang kamu sedekahkan itulah yang abadi, kekal bersamamu. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, jamaah rahimakumullah. Ya. Cuman kesadaran tentang hal ini banyak orang yang tidak melakukannya, Bapak Ibu. Ya. Mereka menyadari bahwa harta mereka itulah yang mereka simpan, yang mereka tabung, yang mereka bentuk dalam sebuah aset. Ya. Padahal kata Nabi, harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan, yang kita tinggalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tinggalkan di masjid, yang kita tinggalkan di pesantren, yang kita tinggalkan di sekolah, yang kita tinggalkan di tempat-tempat umum, ya, di jalan dan sebagainya. Itulah harta kita sesungguhnya, ya. Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk membagikan daging kambing. Setelah selesai dibagikan, Nabi bertanya, adakah yang tersisa? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, kecuali kepala, bagian kepala. Kemudian Nabi mengatakan, enggak, semua tersisa kecuali kepala. Karena apa yang kita makan akan menjadi kotoran, tapi apa yang kita berikan kepada orang, itulah yang tersisa untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah mengumpamakan infak fisabilillah seperti satu biji. Ketika satu biji itu ditanam, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai menumbuhkan berapa? 100 biji, Bapak Ibu. Baik. Begini ya, unsur dalam tanaman itu apa saja? Unsur dalam tanaman maksudnya, kalau kita punya biji nih, kita tanam, itu kan ada beberapa unsur. Pertama, siapa yang menanam, ya toh? Kemudian yang kedua, apa yang ditanam. Yang ketiga, untuk apa ditanam, jamaah rahimakumullah. Yang keempat, bagaimana cara menjaga tanaman itu. Yang kelima, apa hasil dari tanaman itu. Jadi kita paling tidak punya 5 hal ini, hitung-hitungan. Kalau kita punya biji, kita kasih ini, siapa yang nanam biji itu? Apakah kita sendiri ataukah kita kasihkan kepada orang? Kalau yang menanam ini tidak ahli, Bapak Ibu, tidak ahli menanam, jemaah rahimakumullah, maka bijinya tidak akan tumbuh. Nah, siapa yang menanam infak fisabilillah yang diibaratkan biji oleh Allah, yaitu orang beriman. Ya. Kalau orang kafir melakukan infak, maka biji itu nggak akan tumbuh, jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua,
Apa yang harus ditanam? Kalau di dalam ayat ini biji, berarti biji itu perumpamaan daripada harta. Untuk apa ditanam? Itu harus jelas, ya. Dalam konteks infak yaitu fi sabilillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah untuk mencari keuntungan dunia ataukah untuk mencari keuntungan akhirat? Itu nanti berpengaruh kepada biji yang ditanam akan tumbuhkah atau tidak, ya. Kemudian yang keempat, penting menjaga tanaman itu. Jadi setelah ditanam jangan ditinggal, tapi dikasih air, dijaga, jemaah rahimakumullah. Sama juga ketika kita bersedekah, kita penting menjaga sedekah yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan sampai sedekah itu hilang pahalanya karena kita ungkit-ungkit, atau karena kita ceritakan kepada orang lain, atau karena kita sombong dengan sedekah yang pernah kita lakukan. Ya, itu ibarat seperti orang yang sudah menumbuhkan tanaman tapi dia tidak bisa menjaga tanaman itu, lalu tanaman itu kering, mati dan habis diterpa oleh angin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah 700 kali lipat kalau kita menanam. Subhanallah. Jadi kalau kita menanam harta kita di jalan Allah, Allah sendiri yang akan menjaga harta kita, Allah sendiri yang akan menumbuhkan, dan Allah tumbuhkan 700 kali lipat dari apa yang kita tanam. Tapi kalau kita menjaga harta, menanam harta Bapak Ibu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Jadi misalnya penjenengan nyimpan harta nih untuk investasi masa tua nanti, ya kan, berupa kos-kosan. Kan ada orang nanti sebelum pensiun beli kos-kosan dulu, bikin kos-kosan, nanti pensiunnya gampang. Itu menanam harta untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, jemaah Allah. Nah, sehingga dalam harta ini Allah tidak ikut andil, Allah tidak menjaga, kemudian Allah tidak mengganti, Allah tidak menumbuhkan lebih banyak daripada harta itu. Tapi kalau kita menanam harta, menyimpan harta untuk Allah, kita simpan untuk Allah, maka harta itu yang menjaga siapa? Allah. Lalu nanti sama Allah ditumbuhkan harta kita itu menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 700 biji. Jadi saya contohkan begini. Kita nanam duit 100.000. Ya, nanam duit 100.000. Lalu 100.000 itu tumbuh. Tumbuh berapa? 7 kan? Jadi ada 7 duit 100.000. Ya, 7. Nah, masing-masing duit, masing-masing tangkai yang ada 100.000 itu ternyata masing-masing itu ada 700.000. Berarti berapa kali 7? Berapa? 4 juta. 4.900.000. Nah, berarti kalau kita infak 100.000, kita dapat ganti dari Allah 4.900.000. Yakin nggak? Hah? Yakin jemaah rahimakumullah. Tapi ganti itu tidak harus selalu berupa uang. Bisa saja Allah selamatkan kita dari penyakit yang mana kalau kita sakit habis uang 4.900.000. Ya, bisa saja Allah selamatkan dari kecelakaan yang mana kalau kita celaka mobil kita hancur, ke bengkel habis uang 4.900.000, Bapak Ibu. Allah selamatkan kita dari kemalingan yang mana kalau kita tidak selamat, uang kita 4.900.000 habis diambil oleh maling. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi tidak ada ruginya sama sekali ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bisa jadi gantinya bukan 4.900.000 saja, tapi bisa diganti 5 juta, 10 juta, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya. Maha luas rahmatnya. Jadi kalau kita bertransaksi dengan Allah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, sebab Allah itu wasi', maha luas rahmatnya. Alim, lagi maha mengetahui. Allah tahu siapa yang berinfak ikhlas atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ayat 262, Allah membimbing kita semua untuk menjaga infak kita. Jangan sampai infak yang sudah kita lakukan itu diungkit-ungkit, Bapak Ibu. Oh, saya pernah nyumbang ke masjid ini, saya pernah nyumbang di pesantren ini, saya pernah bantu kamu ini dan ini. Jangan sampai. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu. Kemudian infak mereka itu tidak diikuti oleh mannan, diungkit-ungkit. Jadi infaknya tidak diungkit-ungkit oleh dia. Dia pernah naktir temannya untuk makan-makan begitu. Beberapa bulan kemudian mereka jalan-jalan lagi, dan dia yang pernah menraktir temannya itu nggak pernah ngungkit-ngungkit, ya, dia nggak pernah berkata, bulan kemarin saya loh ya yang traktir kamu, nah sekarang kamu yang traktir saya. Itu kan diungkit-ungkit. Nah maka pahalanya hangus. Jamaah rahimakumullah, ya. Oh, bulan kemarin bagian saya, nah sekarang bagian kamu, ya. Itu termasuk manan, mengungkit-ungkit, Bapak Ibu. Wala adzan, dan juga tidak mengiringi infaknya dengan adzan. Adzan itu menyakiti hati orang yang diberi. Kata ulama, apa bedanya manan dengan adzan? Kalau manna ini kita mengungkit-ungkit di depan orang yang kita beri. Kamu nggak ingat dulu aku pernah menolong kamu, dulu aku pernah membantu kamu, diungkit-ungkit. Ini menyakiti hati dia, Bapak Ibu. Termasuk juga menyakiti hati orang yang diberi itu adalah ketika kita menceritakan pemberian kita kepada orang lain sehingga dia merasa malu. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Itu Ustadz Rois itu punya mobil, itu dikasih sama saya itu. Kalau saya nggak ngasih, dia nggak punya mobil. Akhirnya saya malu ketemu orang. Orang sudah menganggap mobil itu hasil kerja keras saya, tapi karena panjenengan cerita kepada orang, akhirnya orang wajar lah, dan seterusnya. Itu termasuk adza, menyakiti hati orang yang diberi. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita tidak mengiringi infak kita dengan dua perkara ini, tidak diungkit-ungkit dan juga tidak menyakiti hati orang yang diberi, maka Allah mengatakan, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Baik, bolehkah berinfak dengan niat supaya terbebas dari kesulitan atau masalah? Nah, sedekah, Bapak Ibu, ini memiliki dua keutamaan. Ada keutamaan dari segi dunia, ada keutamaan dari segi akhirat. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya, kalau dia berniat untuk urusan dunia saja, maka jelas dia tidak dapat pahala dari Allah. Allah akan kasih sesuai tujuannya dia, tapi dia tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Nah, kemudian yang ulama berbeda pendapat itu kalau niatnya dua. Jadi niat untuk urusan dunia dan juga niat untuk urusan akhirat. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dapat pahala, ada yang mengatakan tidak dapat pahala. Ada yang mengatakan tergantung lebih kuat mana. Lebih kuat niatnya, niat ke akhirat atau niat keduniaannya. Kalau lebih kuat niat ke akhiratnya berarti dia dapat pahala. Kalau tidak, maka dia tidak dapat pahala. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita sedekah, niatnya satu saja karena Allah, nggak usah niat yang lain-lainnya. Nanti keberkahan dari keikhlasan kita itu akan diberikan oleh Allah. Berupa apa? Sakitnya sembuh. Berupa apa? Masalahnya dibebaskan oleh Allah. Ya. Ada sahabat Nabi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hatiku keras. Bagaimana caranya supaya hatiku lembut? Kata Nabi, santuni anak yatim. Santuni anak yatim, beri makan orang miskin.
Nah, maka Allah akan melembutkan hatimu dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Jadi dari hadis ini sebenarnya kita diperbolehkan bersedekah itu niat untuk menggapai hajat-hajat kita, diperbolehkan. Cuman kata ulama jangan sampai niat dunia itu mengalahkan niat akhirat, ya. Allah taala alam. Ya. Baik. Baik. Ada hadis as-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu dapat memadamkan bala, bencana, ya. Jadi salah satu sebab kita dapat musibah itu karena kita pelit, Bapak Ibu. Ya sudah, kalau kita kena musibah apa gitu, apalagi musibah yang berkaitan dengan harta, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Misalnya apa? Kemalingan atau tabrakan dan sebagainya, sehingga duit kita keluar banyak, itu salah satu penyebabnya karena apa? Pelit. Nah, makanya Nabi mengatakan sedekah itu dapat memadamkan bala. Jadi kalau kita bersedekah, Allah sendiri yang akan menjaga harta kita. Tapi kalau kita nggak bersedekah, Bapak Ibu, sekuat tenaga kita menjaga harta kita, hilang juga, jemaah rahimakumullah. Entah itu hilang karena kita sakit, atau hilang karena kecelakaan, atau hilang karena kemalingan, atau hilang karena ditipu oleh seseorang, nggak tahu kita. Nah, makanya sedekah itu, kita sedekah itu berarti kita seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, aku sedekah, tolong dengan sedekah ini kau jaga hartaku, sehingga Allah menjaga kita, lalu kita selamat dari bala, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi intinya tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita menanam di jalan Allah, maka yang menjaga tanaman kita itu adalah Allah. Tapi kalau kita menanam untuk diri kita sendiri, Allah nggak ikut-ikut menjaga, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ganti dari infak itu tidak selalu berupa harta, nggak selalu. Jangan bertransaksi dengan Allah. Ya Allah, saya mau sedekah 100.000. Kata Ustadz Rois, kalau sedekah 100.000 nanti diganti 4.900.000, sebagaimana di surah Al-Baqarah 261. Nah, 100.000 dikasihkan ke masjid, masuk ke kotak amal masjid, ditunggu 4.900.000. Ya, ganti itu tidak selalu berupa duit, jemaah, tapi bisa berupa kesehatan. Ya, apa gunanya 4.900.000 kalau sakit-sakitan? Milih mana aja kan? Dapat duit 4.900.000 tapi sakit-sakitan. Ya kan? Nah, jadi ganti itu tidak selalu berupa uang. Ya. Bisa berupa kesehatan, bisa juga berupa keselamatan, bisa berupa kesolehan anak, ya kan? Kesolehan pasangan kita, ya. Yang jelas kalau kita berinfak di jalan Allah itu pasti diganti oleh Allah. Nah, diganti di dunia dan nanti diganti di akhirat. Jadi kalau kita bersedekah 100.000, Bapak Ibu, nanti di akhirat itu pahalanya seperti bersedekah berapa tadi? 4.900.000, jemaah rahimakumullah. Berapa? Kalau 100.000. Oh iya benar. 7 tangkai kali berarti 70 juta toh. Nah, jadi kalau kita sedekah 100.000, nanti di akhirat kita kaget, ya Allah, dari mana aku mendapatkan pahala sebanyak ini? Kok pahala sedekahnya 70 juta? Kata Allah, itulah sedekah 100.000 yang kamu lakukan karena aku, kata Allah. Jadi 100.000 itu dilipat jadi 70 juta. Jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.